Masih di Arah Angin spesial one on one kali ini di studio masih bersama kami Pak Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Viva Yoga Mauladi. Tentunya kalau berbicara apa yang kemudian tadi diungkapkan Pak Viva Yoga, ini kan berbicara juga terkait dengan transmigrasi patriot. Sebetulnya idenya ini, ide langsung dari Pak Presiden langsung, dari Pak Prabowo langsung, kemudian diterjemahkan atau sebenarnya seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, jadi pada waktu Pak Menteri bertemu dengan Pak Presiden menginginkan itu yang ikut transmigrasi itu bagaimana caranya adalah orang-orang unggul, SDM yang mempunyai knowledge, yang mempunyai skill dan mempunyai daya juang untuk mengabdi di wilayah transmigrasi. Karena dari program transmigrasi reguler ini dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru yang berangkat ke transmigrasi itu sebagian besar adalah masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, dalam kerangka itu maka kita menginginkan untuk menerjemahkan visi dan permintaan Pak Presiden Prabowo itu dengan mengembangkan transmigrasi patriot, yaitu program nasional yang mengirim manusia unggul sambil kuliah di kawasan transmigrasi, sambil mengembangkan ilmunya di lokasi transmigrasi dan bertanggung jawab untuk kemajuan wilayah transmigrasi itu. Jadi memang diberikan beasiswa, setelah diberikan beasiswa oleh negara maka wajib untuk bertanggung jawab kepada negara melalui program transmigrasi itu. Jadi ide dasarnya seperti itu. Dan kita mengembangkan program transmigrasi patriot itu bekerja sama dengan universitas, dengan kampus, baik itu nasional maupun daerah dalam kerangka untuk link and match gitu. Jadi program-program yang akan ditawarkan juga sangat spesifik, intinya menjadi transmigran patriot dengan diberikan beasiswa itu bukan sekedar formalitas untuk menjadi mahasiswa yang tidak berorientasi kepada pengembangan visi dan knowledge serta inovasi. Kalau mau menjadi mahasiswa dari program transmigrasi patriot itu jangan berorientasi menjadi pegawai negeri, gitu. Tapi harus mengembangkan jiwa entrepreneurship, wirausaha dalam kerangka untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah transmigrasi di mana dia tinggal. Jadi itu menjadi program yang akan kita terapkan nantinya sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan dari program transmigrasi dan sesuai dengan jadwal perkuliahan dari universitas-universitas itu. Ini menarik juga, apakah ini juga jawaban begitu dari yang kemarin sempat ramai terkait dengan fenomena hashtag kabur aja dulu begitu, apakah ini juga salah satu jawabannya? Iya, kalau kabur aja dulu ke luar negeri misalnya, itu kan menjadi hak dari setiap warga negara untuk bekerja di manapun, karena setiap warga negara punya hak dan negara wajib untuk menjaga agar hak-hak warga negara untuk bekerja, untuk mendapatkan penghidupan yang layak dimanapun dia pilih itu akan menjadi tanggung jawab oleh negara. Jadi maksud saya kalau kabur aja dulu tidak apa-apa gitu, tapi harus ikut program transmigrasi patriot itu tadi, gitu karena ada kata patriotnya itu tadi, bagaimana kemudian mengabdi ke daerah-daerah transmigran. Tapi kenapa pilihannya daerah transmigran, bukan desa-desa tertinggal mungkin Pak Viva, atau mungkin memang nanti ke depan ada rencana ke sana begitu? Ya, karena di kawasan transmigrasi itu kan ada juga yang masih belum maju, gitu, yang butuh inovasi. Di Kementerian Transmigrasi ini untuk program transmigrasi patriot dengan diberikan beasiswa pada para calon mahasiswa, kita menempatkan di kawasan ekonomi
terintegrasi transmigrasi, yaitu di 3 super prioritas di kawasan Batam, Rempang dan Galang, di Kepri, kemudian di Taramadu, di Poliwali Mandar, dan yang ketiga di Salor Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu 3 lokasi yang akan kita jadikan prioritas untuk transmigrasi Patriot. Jadi sekarang kita sedang menunggu secara detail dan teknis MOU kerjasama dengan para profesor yang ada di kampus, yang ada di universitas, dan kita sudah beberapa kali untuk diskusi. Kita akan matangkan sekali lagi, insya Allah tahun depan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Harapan kita semua tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika mungkin yang menonton tayangan kita saat ini bertanya-tanya, apakah itu dibuka untuk semua jurusan atau memang difokuskan kepada jurusan-jurusan tertentu yang linear dengan pembangunan wilayah transmigrasi, Pak Wamen? Ya, tidak seluruh jurusan. Nanti yang sesuai dengan potensi wilayah di 3 wilayah prioritas tadi yang saya sebutkan, di Kepri, kemudian di Poliwali Mandar, dan di Merauke, Papua Selatan. Kalau kemudian untuk pengembangan industri pertanian, kemudian untuk perkebunan, dan maritim misalnya, itu nanti sesuai dengan kebutuhan, dan tidak setiap program studi itu ada. Nanti kita akan membuat komitmen program studi khusus yang menjadi dasar pertimbangan kebutuhan dari masing-masing wilayah kawasan transmigrasi itu. Jadi lokasinya sudah ditentukan begitu, dan tidak bisa memilih lokasi baru nanti Pak Menteri Pak Wakil Menteri Oke, Pak Wamen. Kalau bicara juga terkait dengan seleksi dari penerimaan program beasiswa transmigrasi Patriot, seperti apa nantinya skemanya, Pak? Sama seperti LPDP kah? Kita juga kerjasama dengan LPDP. Kerjasama dengan LPDP. Kita kerjasama dengan LPDP karena kita melihat program LPDP bagus, dan beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari LPDP kan ada yang sudah terserap di lapangan kerja, ada yang belum. Dan itu menjadi catatan bagi kami, karena bagi Kementerian Transmigrasi kalau kemudian program ini dikolaborasi dengan LPDP, dan kita juga sudah melakukan kerjasama dan MOU dengan LPDP. Terus kemudian kita akan sebarkan ke calon-calon transmigrasi Patriot. Jadi saya rasa ini sesuatu yang baru ya, karena ternyata menjadi transmigran itu memang butuh tantangan. Keluar dari zona nyaman, gitu, dan mendapatkan beasiswa dari negara, tapi harus berdampak bahwa apa yang saya berikan kepada negara setelah saya mendapatkan beasiswa. Jadi ini memang sebuah tanggung jawab dari para transmigran Patriot setelah diberikan beasiswa, diberikan jaminan hidup, kemudian diberikan fasilitas untuk mencapai ilmu pengetahuannya, dia harus memberikan balik kepada negara sebagai tanggung jawabnya. Jadi program seperti inilah yang akan bisa memupuk rasa solidaritas sosial, rasa kebangsaan sebagai manusia Indonesia. Makanya dinamakan oleh Pak Menteri itu Patriot. Patriot ini tadi, ada embel-embel patriotnya ini tadi. Nah, kalau berbicara terkait apa yang tadi sudah diungkapkan, butuh tantangan tersendiri. Karena ini kan kita hidup biasanya di zona nyaman, tapi ini keluar dari comfort zone atau zona nyaman kita begitu. Artinya, apakah perlu pendidikan karakter secara khusus begitu bagi para penerima beasiswa nantinya, atau kalau tidak salah saya dengar-dengar juga ada pendidikan dasar militer. Mungkin bisa dijelaskan Pak Wamen ini. Oh ya, ya untuk syarat pendaftarannya ya juga jelas nanti kita tes psikologi, tes kesehatan. Kalau tes psikologi kan kita akan mengetahui watak dan karakter seseorang. Penting psikotes Itu penting psikotesnya. Jangan kemudian ada sesuatu yang terlewatkan sehingga jadi masalah ke depan. Dan program ini juga akan bagian dari Komcat yang akan kita didik sebagai warga negara yang cinta terhadap
tanah air menjadi Komcat gitu, yang akan mampu untuk mewarnai bahwa yang menjadi mahasiswa ini adalah seseorang yang cinta bangsa Indonesia, yang bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keluarganya, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya. Jadi bersiaplah Anda, jadi seperti para menteri, seperti para wamen, seperti para kepala daerah kemarin yang terpilih juga, jangan-jangan nanti juga ada pendidikan dasar militernya begitu artinya Pak Wamen ya? Ya ini hanya komando cadangan saja. Komando cadangan saja, Komcat ya. Jadi ya ringan-ringan, gitu. Hanya ringan-ringan saja untuk pembentukan watak, karakter, untuk cinta tanah air, untuk mengerti masa depannya, untuk memberikan spirit perjuangan, dan ini sesuatu yang menurut saya perlu dilakukan di era sekarang ini, karena persoalan tantangan bangsa ke depan itu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soal karakter bangsa. Dan sumber daya manusia yang unggul adalah manusia Indonesia yang pintar, yang cerdas, yang berilmu, yang bertakwa kepada Tuhan, dan sekaligus dia juga mencintai tanah airnya. Mencintai tanah air, itu yang terpenting. Ya. Pak Wamen berbicara terkait dengan 5 pilar transmigrasi baru, tentunya salah satunya tadi sudah dijelaskan secara rinci begitu terkait dengan transmigrasi patriot. Butuh dukungan anggaran tentunya yang tidak sedikit karena Pak Prabowo juga fokus terhadap transmigrasi ini begitu. Bagaimana kemudian untuk bisa menyukseskan 5 program unggulan ini, salah satunya juga program transmigrasi patriot ini tadi? Ya, apa yang diberikan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden terhadap anggaran, berapapun juga kita akan bekerja. Dan dengan adanya anggaran biaya tambahan ini, kita telah merencanakan beberapa program, bukan hanya untuk transmigrasi patriot, tapi juga untuk yang lain, terutama dalam aspek program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Ada 619 kawasan, tetapi untuk prioritas RPJMN 2025-2029 ini ada 45 kawasan, khusus untuk kawasan transmigrasi patriot ada 3. Jadi memang sudah kita rencanakan beberapa kawasan, utamanya adalah kawasan yang betul-betul bisa memberikan dampak positif, trickle dan efek buat pengembangan ekonomi masyarakat. Oke, Pak Wakil Menteri bicara terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan transmigrasi patriot ini, apakah memang ini masih menyasar dulu para anak-anak muda yang mengikuti beasiswa atau seperti apa nantinya kelanjutan dari program ini? Apakah juga menyasar kelompok yang lain? Iya, kalau transmigrasi patriot itu adalah memberikan beasiswa kepada calon transmigran. Tapi mereka harus hidup di 3 kawasan itu. Jadi mereka berkuliah, apa istilahnya, kuliah pakai PJJ gitu, perkuliahan jarak jauh atau apa istilahnya namanya itu, dan kita bisa memberikan sebuah pedoman mereka kuliah di wilayah transmigrasi masing-masing, dan mereka juga bekerja di situ, mengembangkan ekonominya, mengembangkan potensi, bergaul dengan masyarakat, dan bisa mengembangkan dirinya. Setelah lulus, mereka kita minta untuk bisa membangun wilayah itu sekian tahun, dan itu menjadi bagian dari pengabdian mereka setelah mendapatkan beasiswa di kawasan transmigrasi. Oke, jadi menarik ya, skemanya adalah pembelajaran jarak jauh atau kuliah jarak jauh tadi, begitu ya Pak Wamen ya? Ditegaskan lagi nih terkait dengan kerjasama dengan dengan sejumlah universitas tinggi negeri, mungkin itu seperti apa nantinya mekanismenya Pak? Ya, makanya kemarin kita sudah melakukan diskusi secara mendalam. Program untuk pembelajaran jarak jauh itu kan juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian yang kedua, kita juga melakukan kerjasama dengan kampus-kampus atau universitas di daerah. Gitu. Jadi nanti programnya itu adalah tetap kuliah dengan pembelajaran jarak jauh, tetapi para mahasiswa patriot itu diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan
kreasi dan inovasinya di wilayah transmigrasi dengan tugas-tugas khusus dari Kementerian Transmigrasi. Untuk satu lokasi, tadi ada 3 lokasi, berapa banyak calon beasiswa yang nanti akan? Untuk sementara ya kira-kira masing-masing 1.000 lah. 1.000? Iya, 1.000. Lumayan ya. Ya. Terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang ada di sana juga sudah disiapkan, Pak Wamen? Ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan kami agar proses belajar mengajar itu menjadi lancar dan kesiapan infrastruktur itu tidak menjadi kendala. Dan nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan perguruan tinggi di daerah, dan itu saya rasa kalau kita kembangkan secara terus-menerus, kita ingin menghasilkan sebuah produk bahwa transmigran yang memiliki sumber daya manusia yang dengan knowledge, dengan pikiran bagus, yang punya kreasi, itu berpotensi untuk mengembangkan ekonomi daerahnya secara lebih eskalatif, gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen terkait dengan 3 daerah, fokusnya di bidang apa saja. Ini menarik juga, informasi juga untuk para pemirsa Arah Angin TVRI untuk 3 daerah tadi. Untuk bidangnya nanti masih dalam kajian bidangnya, karena nanti program studi apa yang cocok dengan 3 wilayah transmigrasi itu juga belum diputuskan, karena ini adalah program baru. Butuh persiapan yang matang butuh sebuah proses pendalaman perencanaan yang betul-betul komprehensif, sehingga begitu sudah running, sudah jalan, sudah tidak ada masalah lagi. Jadi nanti akan dijelaskan secara lebih detail lagi, lebih mendalam lagi berkaitan dengan Kementerian Transmigrasi membuat program Transmigrasi Patriot yang berisi beasiswa dan ekspedisi dalam kerangka untuk pengembangan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Luar biasa. Tapi alangkah lebih luar biasanya Pak Menteri, jika mungkin program Transmigrasi Patriot ini direplikasi di beberapa sektor lain, misalnya guru, karena kita tahu kebutuhan akan guru kita sangat luar biasa, lalu juga tenaga kesehatan. Apakah juga nanti akan terfikir direplikasi di beberapa sektor ini? Tergantung kepada kementerian masing-masing. Kalau bagi kami, kalau berkaitan dengan guru ya dengan Mendiknas, kalau dengan kesehatan ya dengan Kemenkes gitu ya. Tapi kami fokus pada program memberikan beasiswa Patriot kepada calon-calon mahasiswa yang akan kita terjunkan di 3 lokasi itu dalam kerangka yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, sangat luar biasa. Tentunya kita dukung secara bersama-sama, kita nantikan begitu apa saja yang kemudian nanti terkait dengan rincian dari program Transmigrasi Patriot ini. Kita tunggu karena untuk pelaksanaannya tadi dikatakan awal tahun depan, begitu Pak Menteri? Kita harapkan semoga juga lancar persiapannya untuk ke awal tahun depan untuk mewujudkan program yang sangat luar biasa, Transmigrasi Patriot tadi. Kita masih akan bahas nanti di segmen terakhir, ada 2 pilihan yang mungkin Pak Wamen bisa pilih di antara 2 pilihan yang paling ini tadi, dan ada kejutan dari Pak Wamen nanti. Usai jeda kami akan kembali tetap setelah bersama kami di Arah Angin TVRI. Apa itu? Nanti saja Pak.